Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, Hani IRT di Singapura. Oh ya teman-teman, pagi ini kegiatan saya pertama saya mau temanin suami saya ke klinik, nyusul suami saya sekarang udah pergi ke klinik. Saya selesai mandi, prepare segala macam, saya nyusul suami saya. Karena suami saya ke klinik itu teman-teman bukan ada penyakit serius, cuma suami saya mau cek kakinya terasa sakit. Jadi waktu umur suami saya itu 20 tahun apa 23 tahun, suami saya itu pernah mengalami kecelakaan teman-teman. Kecelakaan, eksiden besar lah, kecelakaan lori gitu. Dia bawa lori, jadi dia yang di sampingnya, jadi dia yang paling fatal gitu. Sempat misalnya 5 atau 6 kali operation gitulah dia, sampai terakhir mertua saya bawa suami saya ke Melaka. Ini tripod saya muter-muter teman-teman karena ada anak bulu saya yang kacau. Jadi dalam kaki suami saya itu ada pin. Kemarin sempat ada 3 pin dia bilang, tapi sekarang udah dicabut. Jadi karena suami saya itu kerjanya sering turun naik kapal, dalam minggu ini ada 2 atau 3 kali. Kebetulan suami saya kerja di marine company, jadi dia nggak stay di office teman-teman, kadang-kadang aja stay di office. Jadi sering naik turun kapal itu, dia bilang kakinya terasa sakit. Kalau udah kayak gitu dia ke dokter, dokter tempat ya yang selalu kita berobat. Jadi nanti kalau misalnya dokternya kasih dia waktu untuk istirahat, misalnya 1 atau 2 hari, suami sama ya istirahat. Tapi kadang-kadang suami saya dapat MC dari dokter pun dia kerja teman-teman. Kalau selagi dia bisa gerak dia kerja. Itu stay tune teman-teman. Oke teman-teman, saya jumpa Anti lagi. Anti nak beli surat kabar atau koran teman-teman. Anti yang waktu dulu ada di video saya. Teman-teman, sekarang saya udah di bawah. Saya nak pergi dekat klinik. Nak pergi nyusul suami saya. Stay tune teman-teman. Panas hari ini alhamdulillah. Oke teman-teman, tadi saya sudah sama suami saya. Kita mampir di NTUC teman-teman. Belanja, beli sesuatu kebutuhan. Oke. Tuh Kak Intensia yang ambil. Nah tuh. Oke. Berapa lama tidak kita tahu? Udah pindah hak milik. Hari-hari juga hari-hari dia kena masak kopi sampai dia kena warning pun dia tak ada. Alhamdulillah teman-teman. Sekarang kita nak balik. Saya dengan suami saya nak balik. Nanti sampai di rumah saya mau masak teman-teman. Stay tune. Oke. Oke teman-teman, akhirnya tukang pijit suami saya datang. Ini dia punya plug extension. Oke teman-teman, akhirnya tukang pijit suami saya datang teman-teman. Ini nih gara-gara tukang pijit ini teman-teman menguras isi dompet suami saya. Tapi alhamdulillah teman-teman, setidaknya suami saya pulang kerja capek, dia bisa duduk-duduk kat sini. Saya juga kalau capek masak, capek kemas rumah, bisa rileks-rileks dekat sini. Soalnya di sini banyak fungsinya teman-teman. Ada pijitan, comfort, energy, spa, relaksasi, untuk tidur lah gitu. Untuk kita nonton TV, Zero G ni untuk baca buku. Banyaklah. Ni kan.
Ini ada full body. Kita nak badan aja, kita nak kaki aja, nak kepala aja, boleh. Alhamdulillah. Tengok teman-teman, nih happy dia, tukang urutnya dah datang. Padahal tukang urut ini teman-teman, gara-gara tukang urut ini isi dompet dia keluar teman-teman. Best tak ya? Best tak ya? Lebay lah. Hai teman-teman, sekarang saya udah di dapur. Kita tadi baru pulang. Jadi saya hari ini teman-teman mau masak simpel-simpel aja teman-teman. Mau masak sambal tumis udang campur dengan fishball, karena fishball itu sambal tumis, udang juga kesukaan anak-anak. Jadi saya mau bikin sambal tumis udang dengan fishball teman-teman. Oke, saya tunjukin ke teman-teman apa sih bumbu-bumbunya. Bumbunya simple aja teman-teman. Ya, kembali lagi masakan orang Melayu ya. Kita orang Melayu itu tidak jauh dari cabai kering. Jadi ini cabai kering mau kita blender. Jadi ada bahannya cabai kering, bawang putih, bawang merah iris, udang sama fishball. Jadi sekarang kita mau blender cabai keringnya dengan bawang. Ya, dengan bawang ini, bawang yang udah saya belah-belah itu untuk di blender, yang saya iris-iris itu nanti untuk ditumis teman-teman. Oke, ini cabai keringnya. Sekarang bawang merahnya kita masukin. Ini semua bahan-bahan udah dicuci ya. Ini tadi bawang merah Birma atau bawang merah besar kata orang sini, 2 siung udah saya belah-belah. Ini bawang putih 3 siung. Bawang putihnya nggak usah banyak-banyak teman-teman. Jadi ini bawang merahnya, bawang merah besarnya 2 siung, ini untuk ditumis. Karena tipsnya bikin sambal tumis orang Melayu itu semakin banyak bawang merah semakin enak teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan sedikit air, nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Yang penting bisa kita blender cabai kering dan bawangnya. Oke, sekarang kita mau blender teman-teman. Oke, kita blender, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, cabai merahnya atau cabai keringnya yang kita mau bikin sambal tumis tadi udah halus. Sekarang kita on blendernya. Oke teman-teman, saya udah siapin minyak goreng secukupnya untuk kita tumis cabai kering. Tapi pertama kita tumis bawang merah tadi. Jadi sampai bawang merahnya layu baru kita masukkan cabai atau bumbu. Kita nyalakan kompornya. Sebutkan air asam jawa dan gula, karena orang Melayu, kami orang Melayu kalau bikin sambal atau bikin asam pedas itu asamnya asam jawa ya teman-teman. Oke, sekarang minyaknya udah mau panas, sudah panas, kita masukkan bawang merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawang merahnya kita tunggu sampai layu, baru kemudian kita masukkan cabai keringnya. Teman-teman, bawang merahnya udah mulai layu. Bawang merah itu kuning sama layu itu beda ya teman-teman. Tipnya kalau bikin sambal itu bawang merahnya jangan kuning, bawang merahnya layu. Oke? Jadi kalau layu bawang merahnya saat kita taruh cabai itu aroma cabainya naik teman-teman. Tapi kalau kita goreng sampai kayak bawang goreng kayak brown gitu warna coklat, itu udah nggak enak lagi rasa sambal kita teman-teman. Jadi itu tipnya. Oke, sekarang kita masukkan cabai kering. Nanti di sini kita boleh masukkan air.
Jadi kita tumis cabenya sampai cabenya itu keluar minyak, sampai cabenya itu agak kering. Jadi baru sambalnya itu enak teman-teman. Itu tipsnya. Kalau kita makan misalnya di Tanjung Riau kan, mereka bilang, misalnya teman saya bukan orang Melayu ya, mereka tanya, itu sambalnya enak, sambal lontongnya atau sambal sama nasi lemaknya enak, kayak mana bikinnya? Ya, cara bikinnya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang orang Melayu, yang maci-maci orang Melayu, mungkin mereka punya tip lagi lebih enak lagi. Tapi kalau ala-ala saya resepnya kayak gini teman-teman. Jadi ini nanti kita masukin ke sini. Ini itu menandakan cabai kita udah masak. Tengok minyaknya udah keluar teman-teman. Nah, minyaknya itu udah keluar. Jadi ini waktunya kita taruh asam jawa ya, air asam jawa yang tadi ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita taruhkan air asam jawa, kita aduk. Oke, sekarang kita bisa taruhkan fishballnya teman-teman. Saya pakai fishball dengan udang. Ini bakso ikan, ini udang. Ini udangnya teman-teman setengah kilo sebanyak ini. Udangnya udah saya kopek, udah saya belah, udah saya buang itu yang hitam-hitam tuh. Jadi kenapa saya tak masuk udang dulu teman-teman? Karena udang dia cepat layu. Jadi kalau fishball tuh saya mau dia agak masak sedikit. Sebenarnya fishball ini kan udah masak, udah direbus, tapi saya mau taruh fishball dulu. Terus ini udang kenapa nggak digoreng? Mungkin ada teman-teman yang tanya, oh bikin sambal udang kenapa nggak digoreng? Tapi umumnya orang Singapura itu bikin sambal tumis udang. Jadi udangnya itu langsung dimasukkan ke sambalnya. Jadi sampai masak nanti kita taruh air asam, kita taruh air biasa sampai udangnya masak baru kita angkat. Jadi kayak gini. Jadi sambalnya itu ada kaldu udangnya. Tapi kalau macam kita di Indonesia itu sambal udang itu ya udang kita goreng dulu baru nanti kita sambal teman-teman. Jadi itu bedanya. Jadi saya mau masuk fishball dulu. Di sini saya udah bisa masukkan garam ya. Saya mau masukkan garam setengah sudu garam, 1,5 sudu garam. Saya mau masukkan micin atau ajinomoto 1 sudu. 1 sudu atau 1 sendok ya teman-teman. Bahasa Melayu itu sendok, bahasa Indonesia sendok, bahasa Melayu itu sudu. Oke, kita boleh masukkan gula. Lagi-lagi gula merah saya pun lupa teman-teman, saya nak beli. Jadi ini terpaksa pakai gula putih. Jadi saya mau masukkan 1 sendok gula, 1 sendok makan gula pasir. Kalau kurang manis nanti saya tambahkan. Kayak gini teman-teman, sudah hampir masak. Jadi sambalnya ini udangnya udah dikopek dengan fishball. Ini request anak-anak teman-teman. Kakaknya, anak saya yang di Batam pun kalau balik ke sini dia request ini masakan kesukaan mereka. Jadi saya selalu masak apa yang mereka suka. Oke. Kalau suami saya dia nggak ada request apa-apa kalau masakan teman-teman. Teman-teman, sambal udangnya udah masak, udah bisa kita open kompornya. Jadi ini teman-teman penampakan sambal udangnya tuh, sambal udang fishball. Ini sambal udang orang Melayu ya teman-teman, sambal tumis orang Melayu. Jadi orang Melayu cabenya itu cabai kering.
Sudah masak. Ibu sudah siap masak, Per. Masak. Oke teman-teman, menu kedua saya mau masak oseng-oseng atau tumis ati ampla. Tetapi kali ini atau tumis ati ampla pakai santan ya teman-teman. Nanti saya taruh santan. Kita butuhkan hati ayam ampla, ini banyaknya setengah kilo, campur ini ati sama ampla. Jadi kita butuhkan santan, nanti saya masukkan sedikit aja teman-teman, separuh atau seperempat. Saya ini cabai rawit dengan cabai hijau besar saya campur, ada jahe saya iris, ada lengkuas saya geprek, ada serai saya geprek, ini daun limau saya kering teman-teman. Ini bawang putih saya iris, bawang merah saya iris, bawang merah dua besar saya iris. Jadi ini semua saya tumis teman-teman. Baru nanti terakhir saya masukkan amplanya dulu. Sudah kira-kira agak masak amplanya, baru saya masukkan hatinya karena hatinya cepat masak. Baru nanti udah kering, baru dimasukkan santannya. Jadi teman-teman stay tune. Oke teman-teman, sekarang kita nyalakan kompornya. Oke teman-teman, kita masukkan minyak gorengnya secukupnya ya. Oke, ini bumbu tadi ya. Kita masukkan, pertama kita masukkan bawang merah, kedua kita masukkan bawang putih, jahe, lengkuas, dan terakhir kita masukkan cabai. Oke, sudah panas minyaknya, kita masukkan bawang merah. Tengok teman-teman, aduh, bisa lihat nggak? Saya tunjukin ya, nah tuh. Padahal ada di luar dia teman-teman, masih lagi dia. Dia panggil istrinya baru lahiran. Oke, sekarang kita masukkan bawang putih. Oke. Sekarang kita masukkan jahe, lengkuas, serai, daun limau dengan cabai nanti belakangan. Kita masukkan cabai. Oke. Sekarang saya mau masukkan amplanya dulu teman-teman. Jadi ampla dulu. Ini teman-teman, amplanya baru ya. Oke, sekarang kita masukkan atinya. Udah, atau raiko ayam. Saya mau masukkan raiko ayam 1,5. Jadi kalau dia kurang masin nanti, kurang berasa, saya baru taruhkan garam. Ini saya mau tambah air sedikit teman-teman. Saya mau tambah santan dulu. Ini saya mau tambah santan dulu. Oh, nggak banyak santannya teman-teman, seperempat aja. Karena saya mau tumis kuahnya dikit aja. Saya mau tambahkan air teman-teman.
Jadi airnya itu merebus roti dan ampla ini. Nanti udah agak kering baru kita rasa kayak gini teman-teman penampakannya. Ini oseng-oseng hati ampla tapi bersantan, jadi santannya dikit aja. Kita taruh gula sedikit, tak banyak teman-teman, sekitar 1 sudut teh. Kalau untuk berkuah ini mesti taruh gula itu untuk bikin gurih. Jadi saya nggak pakai Ajinomoto teman-teman, karena tadi dari kaldunya itu udah rasa gurih. Tambah gula sedikit. Oke teman-teman, ini sambalnya udah masak. Sambal hati amplanya saya mau tuangkan ke. Oke, sekarang saya mau masak. Sekarang saya mau masak sayur, mau tumis sayur. Allahu Akbar. Ini sambal hati ampla ini teman-teman, suami saya nggak makan, anak saya nggak makan, ini saya makan sama ponakan saya. Oke, kita tumis sayur. Oke, hari ini kita tumis sayur biasa aja teman-teman, nggak pakai sos tiram, tumis putih aja. Suami saya nggak mau ada ikan teri, minta makan ikan teri, ikan bilis. Jadi ini bawang putih aja dengan cabai. Oke, sekarang kita masukkan sayurnya. Oke. Saya mau masukkan ikan powdernya sedikit ke ujung sendok makan atau 1 sendok setengah sendok teh lah. Ini saya mau bikin sayurnya ada kuah sedikit teman-teman, mau taruh kuah sedikit. Ayah, bubukkan nih apa tadi? Ini senang dia. Oke teman-teman, sayurnya sudah masak. Sayurnya sudah masak.
Ini penampakan sayurnya teman-teman, segar. Videonya karena buru-buru, jadi ini saya panaskan, udah panas. Ini, saya masak ikan asam manis sama ada wortel, ada nanas, jadi masih ada separuh. Jadi Allahu Akbar. Masih ada separuh, saya masukkan ke kulkas. Jadi ini sekarang kita bisa makan. Oke teman-teman, saatnya kita makan. Jom kita ke meja makan teman-teman. Selamat makan. Oke teman-teman, ini sayur tumis sawinya, ini tumis hati amplanya, oseng-osengnya saya taruh tadi santan sedikit. Ini sambal udang dan fishballnya. Ini ikan asam manis yang saya masak semalam, nggak sempat ambil video ya teman-teman, saya panaskan. Selamat makan. Oke teman-teman, selamat makan. Saya hari ini MC teman-teman, jadi bisa makan bersama. Tengok teman-teman nih, yang tukang beraung-raung nih. Pedas. Yeah, she forgot to make a reservation. Oh, well, that I made the tickets in the front row. Oh, thank you very much, Mr. Brown. See, the things work out. One more thing I'd like to say, it's not the enzyme today, your compliments. Alhamdulillah teman-teman, kita udah siap makan. Nih, Ada kentang ya? dengan anak-anak dulu. Ada kentang ya? It's fine. Manny is gonna leave. Oke teman-teman, itu. Oke teman-teman, saya udah selesai beres-beres, udah selesai makan, udah selesai beres-beres dapur. Jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Satu urusan orang kita mudahkan Allah, 10 urusan kita Allah mudahkan. Hai, assalamualaikum.